Kalau di Indonesia yang masyhur Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Namun doa ini dengan selengkap itu tidak ada asalnya dalam syariat. Ini murni buatan Indonesia. Berdoa ketika berbuka puasa dengan doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Hadis ini telah didhaifkan oleh para ulama, ditegaskan oleh Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Hajar. Dengan demikian, kita harus tinggalkan doa ini. Ketika seseorang berbuka, dianjurkan untuk berdoa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Bisa dilihat di Al-Majmu' karya Al-Imamun Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, bahagia sekali kita bisa berjumpa dalam program Tanya Guse edisi spesial Ramadan, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan menjawab apa yang dituduhkan kepada kita, khususnya yang sudah terbiasa membaca doa ketika bulan puasa. Tuduhannya semacam ini. Dan jangan lupa baca doa berbuka puasa. Kalau di Indonesia yang masyhur Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Namun doa ini dengan selengkap itu tidak ada asalnya dalam syariat. Ini murni buatan Indonesia. Ini murni buatan Indonesia. Dan tradisi ini ternyata keliru, yaitu berdoa ketika berbuka puasa dengan doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Hadis ini telah didhaifkan oleh para ulama, ditegaskan oleh Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Hajar, dan juga Sadruddin Al-Munawi, merupakan suatu hadis yang mursal. Begitu juga Imam Adz-Dzahabi. Dan dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim sebagai suatu hadis la yasbut, tidak tetap. Dengan demikian, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin mendhaifkan hadis tersebut. Begitu juga Syekh Nasruddin Al-Albani. Dengan demikian, kita harus tinggalkan doa ini. Oke, sebetulnya capek juga ya kita membantah hal-hal yang bukan remeh-temeh ya. Artinya ini tidak perlu dilebih-lebihkan begitu. Kenapa? Yang pertama, kita tentu sepakat ya, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dikatakan inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watan ma turad. Bahwasanya orang yang berpuasa itu ketika berbuka dia memiliki doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Artinya apa? Ulama sepakat bahwasanya ketika berbuka puasa kita dianjurkan berdoa. Kenapa? Doa ketika berpuasa, ketika berbuka puasa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun doanya seperti apa? Memang para ulama ada beberapa riwayat. Di antara yang masyhur yang kita baca di Indonesia atau di beberapa negara turun-temurun ya, bisa dilihat di dalam hadis Al-Imam Abu Dawud. Itu hadis dari An Mu'adz bin Zuhrah, diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Zuhrah annahu, bahwasanya balaghahu, sampai kepada beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza aftara, ketika beliau berbuka, qala Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, kami atau saya berpuasa untukmu, wa ala rizkika aftartu, dan saya berbuka menggunakan rizkimu. Nah, beberapa orang menuduh bahwa hadis ini dhaif begitu. Dan itu memang ada, misal dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat, di dalamnya ada perawi yang bernama Dawud ibn Zabarqan, dan beliau adalah perawi yang dhaif. Begitu juga dalam riwayat At-Tabarani juga dalam Mu'jamul Kabir ada perawi yang bernama Abdul Malik bin Harun. Beliau juga orang yang dhaif, sebagaimana dilihat dalam Majma'uz Zawaid juz 3 halaman 204. Tetapi yang perlu digarisbawahi teman-teman, kendati pun ini dhaif gitu ya, kita harus sepakat dulu, kalaupun ya itu adalah dhaif, ini adalah fadhailul a'mal. Sebagaimana jumhurul ulama, dilihat di video ini, penting untuk dicatat bahwasanya sekelas Al-Imamun Nawawi, beliau berkomentar tentang hadis dhaif. Dalam kitab Al-Adhkar, Al-Imamun Nawawi mengatakan qalal ulama. Para ulama mengatakan, baik itu ulama hadis, baik itu ulama fikih ataupun ulama-ulama yang lain, ya juzu
boleh, bahkan dianjurkan untuk mengamalkan fadhailul amal, kemudian motivasi-motivasi untuk melakukan kebaikan bil hadisid dhaif. Dengan hadis dhaif itu tidak apa-apa dan dianjurkan. Kata Al-Imam An-Nawawi, malam yakun maudhu'an, selagi bukan hadis yang sampai ke derajat maudhu. Adapun untuk ahkam halal haram yang boleh diamalkan untuk halal haram adalah hadis sahih ataupun hadis hasan. Tetapi tidak hanya dhaif, teman-teman. Dikatakan taqibun. Seorang muhaddis atau orang yang meneliti hadis bernama Abdul Qadir Al-Arnaut. Beliau mengatakan dalam Hamish Raudhah Al-Muhaddisin, nah ini juz 10 halaman 304. Kitabnya bernama Raudhatul Muhaddisin. Beliau mengatakan hadis ini dhaif walakin lahu syawahid. Ada beberapa syawahid yang mana yaqwa biha. Dengan syawahid-syawahid ini artinya apa? Status hadisnya menjadi yaqwa, menjadi kuat begitu. Teman-teman bisa melihat ini pula dalam kitab Al-Majmu' karya Al-Imam Nawawi di juz 6 ya. Beliau mengatakan bahwasanya qala al-musannif wasairul ashab. Musannif mengatakan dan beberapa ashab Asy-Syafi'i ini yustahabbu an yad'uwa inda iftarihi, ketika seseorang berbuka dianjurkan untuk berdoa Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Ini hadisnya ada di Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Al-Imamun Nawawi. Kemudian wa fi Sunan Abi Dawud wan Nasa'i an Ibni Umar. Dan di dalam riwayat Abi Dawud, An-Nasa'i dan Ibn Umar ada riwayat juga kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza aftara, ketika beliau berbuka, beliau mengatakan zahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Bahwasanya adh-dhama, ngelak, dahaganya sudah hilang, wabtallatil uruq, urat-urat kembali basah, wa thabatal ajru, dan pahala pun insyaallah sudah tetap. Ala kulli hal, dua riwayat hadis ini masing-masing ada sanadnya. Maka kita di Indonesia mengamalkan dua-duanya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabal dhama'u wabtallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ini dua riwayat yang berbeda dan kita di Indonesia mengamalkan dua-duanya. Artinya apa? Bagi Anda yang mengamalkan zahabal dhama'u saja silakan. Tetapi jangan nyinyir, apalagi ngata-ngatai ya ini hadisnya dhaif. Kalaupun dhaif tadi dikatakan itu riwayatnya banyak, syawahidnya banyak sehingga menjadi kuat. Kalaupun tidak ada kalaupun tidak ada syawahid yang kuat ini, sebagaimana dikatakan dalam Raudhatul Muhaddisin tadi, mengamalkan hadis dhaif itu bukan sesuatu yang terlarang begitu. Ala kulli hal, sudah tidak zamannya kita ribut, kita nyinyir cuma masalah ini gitu ya. Berkali-kali saya mengatakan kebaikan bukan untuk diperdebatkan tetapi untuk diamalkan. Yuk di bulan suci ini kita menjaga hati, tidak perlu merasa lebih baik dari yang lain. Jangan cuma karena amaliyah kita riwayatnya sahih kemudian kita mendhaifkan atau seolah-olah menganggap lemah amaliyah orang lain. Siapa kita dibandingkan Al-Imamun Nawawi yang secara eksplisit berani mencantumkan riwayat tersebut dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Semoga Ramadan tahun ini benar-benar menjadi Ramadan yang berkah untuk kita semua, sehingga kita tidak perlu lagi memperdebatkan hal-hal yang remeh-temeh gitu ya, hal-hal yang tidak prinsip, hal-hal yang para ulama sudah membahasnya dengan tuntas. Perbanyak literasi, perbanyak referensi, tidak perlu saling mendebat sana sini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.